Hadirin mohon tenang dan mendengar. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruangan sidang. 2. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Harap dimatikan HP, tidak menelpon atau menerima telepon via HP. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panetra muda pidana. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 4. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 6. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan ketika pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat satu tindak pidana dan mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Bila Anda adalah saksi atau terdakwa yang tidak ditahan, diharapkan datang 15 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan. Rabu 19 Juni 2023, sidang perkara perdana nomor 05-PDT-2023-PN2 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengadilan atas segala hadirin dimohon perhatian. Sidang perkara perdata bahwa titik 05 garing PDT titik G garing 2025 garing PN2 atas nama Didima Natasha Citrolodi sebagai penggugat dan melawan Magdalena Raharusun sebagai tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum menyerahkan surat kuasanya.
hadir bersama kuasa hukum penggugat. Tergugat tidak hadir. Untuk saudara tergugat, apakah hadir bersama kuasa hukumnya? Saudara hukum penggugat, apakah sudah menyiapkan surat gugatannya? Sudah yang mulia. Saya dengar. Yang mulia, karena gugatan telah diberikan kepada tergugat kami anggap telah dibacakan. Untuk kuasa hukum tergugat, bagaimana? Apakah sudah menyiapkan jawaban gugatannya? Belum kemudian. Kuasa hukum tergugat. Maaf, kuasa hukum tergugat. Satu menit sekarang bisa? Bisa yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat. 1 menit sekarang bisa? Saya yang mulia. Kami kan satu minggu sekarang makanya baik silakan kami ini satu minggu sekarang Rabu 2 Januari 2023. Baik, sidang akan dapat menurut 1 menit sekarang pada Rabu 26 Juli 2023. Sidang perkara perdata nomor .05 garis PDT.G garing 2023 garing PN Tuan atas nama Nilima Natasha Titrologi sebagai penggugat melawan Manuel Agus sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apakah penggugat hadir? Ada yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah penggugat hadir? Tidak yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apa sudah menyiapkan jawaban gugatan? Tidak yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat, mau dibacakan surat jawaban gugatannya? Yang mulia, karena jawaban gugatan telah diberikan, maka kami anggap telah dibacakan. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah menyiapkan surat ini? Belum yang mulia. Kuasa hukum penggugat, 1 menit sekarang bisa? Bisa yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat, 1 menit sekarang bisa? Bisa yang mulia. Wanita sekarang yang mulia sekarang Rabu 2 Agustus 2023. Baik, sidang hari ini akan kami undur 1 minggu dari sekarang pada Rabu 2 Agustus 2023. Dengan ini saya undur. Sidang perkara perdata nomor .05 garing PDT.G garing 2023 garing PN Tuan atas nama Nilima Natasha Titrologi sebagai penggugat melawan Magdalena Rakusu sebagai tergugat. Dan atas sidang hari ini dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apakah penggugat hadir? Ada yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah tergugat hadir? Hadir yang mulia. Kuasa hukum tergugat sudah menyiapkan replinya? Sudah yang mulia.
Kuasa hukum tergugat bisa menyatakan buktinya. Bisa yang mulia. Yang mulia, izinkan kami untuk menyiapkan buktinya seperti bersyarat. Kuasa hukum tergugat satu minggu dan sekarang bisa. Bisa yang mulia. Tadi kan 1 minggu sekarang. Dia yang mulia 1 minggu sekarang. Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Baik, sidang akan kami mundur 1 minggu dari sekarang. Pada Rabu 9 Agustus 2023. Sidang hari ini kami nyatakan diundur. Sidang perkara perdata nomor 05/PDT-G/2023 atas nama Dima Natasha Robi sebagai penggugat melawan Magdalena Rahusun sebagai tergugat dinyatakan terbuka untuk umum, terbuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum tergugat, apakah penggugat hadir? Hadir yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah penggugat hadir? Yang tergugat hadir? Hadir yang mulia. Kuasa hukum tergugat sudah menyiapkan dupliknya? Sudah yang mulia. Tolong. Untuk saudara kuasa hukum tergugat mau dibacakan dupliknya? Yang mulia, dupliknya sudah diserahkan, maka kami anggap telah dibacakan. Kuasa hukum tergugat, penggugat dan tergugat, apakah bisa menyiapkan bukti dan menghadirkan saksi-saksinya? Yang mulia, kami minta 1 minggu dari sekarang untuk menyiapkan bukti serta saksi. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, Iya yang mulia. untuk sekarang bisa? Bisa yang mulia. Dia yang mulia 1 minggu dari sekarang pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Baik, sidang akan kami mundur mundur 1 minggu dari sekarang pada hari Rabu 16 Agustus 2023. Sidang hari ini saya nyatakan diundur. Sidang perkara perdata nomor 05/PDT-G/2023 atas nama Dima Natasha Robi sebagai penggugat melawan Magdalena Rahusun sebagai tergugat. Sidang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah sudah menyiapkan bukti dan saksi-saksinya? Sudah yang mulia. Bisa dihadirkan saksi-saksinya? Sebelumnya dihadirkan, bisa serahkan bukti-buktinya? Bisa yang mulia.
untuk menggugat, berapa saksi yang akan dihadirkan? 2 yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat, berapa saksi yang akan dihadirkan? 2 yang mulia. Apakah untuk kuasa hukum tergugat dan penggugat, apakah saksi-saksinya hadir hari ini? Hadir yang mulia. Baik, silakan memanggil saksi-saksi. Saksi-saksi. Baik yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat, saksinya apa hadir? Ya, kami tunggu untuk saksinya. Kami periksa ini terlebih dahulu. Bisa? Saya mulia. Oke. Untuk dipersilakan dulu. Kepada saudara saksi, bisa minta identitas saudara? Umur 35 tahun, lahir di Tuan, tanggal 2 Maret 1988, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wira swasta, agama Islam, alamat kontak. Abu Hanas Mitran hadir. Umur 40 tahun, lahir di Dian Pulau, tanggal 16 Mei 1983, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pegawai negeri sipil, agama Islam, alamat Kelantan. Sebelum saudari diambil keterangannya, maka terlebih dahulu saudara dan saudari akan diambil sumpahnya. Dipersilakan untuk berdiri. Tolong juru sumpah dibantu. Saudara-saudari saksi, ikuti lafal yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memberikan keterangan. Yang benar. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan para saksi duduk kembali. Untuk kuasa hukum penggugat, saksi mana yang akan diberi keterangan terlebih dahulu? Muhammad Sarita Jaban Karena nama saya Jawaban yang memberikan keterangan lebih dulu, saudara saksi yang lain mohon dikeluar. Untuk saudara saksi yang nama saya Jawaban, tolong duduk di kursi yang depan. Silakan kuasa hukum penggugat menanyakan keterangan pada saksi. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi mengetahui bahwa sertifikat hak atas nama tersebut milik penggugat? Iya benar. Sama saudara hadir dan menyaksikan secara langsung bahwa terjadinya transaksi jual beli rumah antara penggugat dan tergugat di hadapan notaris.
saksi hadir dalam transaksi jual beli rumah tersebut? Yang berikutnya, apakah saudara tahu bahwa harga rumah tersebut seharga berapa? Ya, harga rumah tersebut seharga 500 juta rupiah. Baru dibayarkan berapa oleh saudara terdakwa? Tergugat, maaf. Dari saudara tersebut baru dibayarkan 100 juta rupiah. Kalau boleh tahu, transaksi tersebut terjadi di lokasi mana antara penggugat atau tergugat? Transaksi tersebut langsung di rumah tergugat. Oke, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi sehat yang mulia. Saudara saksi hadir dalam transaksi jual beli. Hadir yang mulia. Saudara saksi tahu siapa nama tergugat yang hadir? Tahu yang mulia, namanya Magdalena. Saudara saksi melihat secara langsung pembayaran transaksi tersebut. Apakah saudara mau mendengar? Saya secara langsung yang mulia. Itu saudara saksi transaksi terjadi. Apa betul yang dikatakan oleh kuasa penggugat bahwa Anda hadir di sana? Hadir yang mulia. Tapi kenapa Anda mengatakan ada di depan? Saya hadir yang mulia pada saat melakukan transaksi antara tergugat dan tergugat. Saya hadir secara langsung. Untuk kuasa hukum tergugat mau bertanya kepada saudara saksi? Silakan dibuka. Untuk saudara saksi saya jawab. Saya menjawabnya. Apakah betul tergugat baru menerima 100 juta rupiah? Iya, tergugat baru membayar kepada si tergugat sebesar 100 juta rupiah. Pada saat transaksi kediaman tergugat itu ada saudara sejaman sama si penggugat. Hadir yang hadir. Cuma saudara sama penggugat. Saudara, saya hadir juga secara dan juga si tergugat. Apakah betul saudara penggugat dan tergugat telah melakukan transaksi jual beli rumah di hadapan notaris? Benar, transaksi tersebut dilakukan di hadapan notaris. Saya hadir bersama. Ada surat notarisnya? Ada. Ada. Terima kasih. Cukup ya mulia. Saudara saksi dalam berdiri dan ambil identitasnya yang ada. Terima kasih. Baik, kita akan mendengarkan saksi berikutnya. Dan jawab untuk itu kuasa hukum penggugat, silakan hadirkan saksi berikut. Silakan kuasa hukum penggugat. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi menandakan surat informasi pertama pada tanggal 2 Juni 2023 kepada tergugat? Benar. Dan yang menerima apakah tergugat sendiri atau orang kedua? Saya sendiri. Kalau boleh tahu apa reaksi pertama ketika tergugat menerima surat informasi pertama tersebut?
saudara tergugat menerima surat somasi pertama apa yang pertama kali saudara tergugat ucapkan ketika saudara saksi melihat dan mendengar? Mohon maaf, saudara saksi, saya akan melanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Apakah benar pada tanggal 12 Juni 2023 saudara saksi mengantarkan surat somasi kedua kepada tergugat? Ya, benar. Apakah yang menerima saudara saksi sendiri? Ya. Yang mulia, sesuai dengan uraian bukti yang saya berikan terletak pada kode bukti P6, terbukti saya saudara tergugat mengirimkan surat somasi pertama dan kedua kepada tergugat. Saudara saksi mengatakan bahwa saudara mengantarkan surat somasi ke tergugat. Ya. Saudara saksi pada saat mengantarkan surat tergugat itu memang diminta oleh tergugat atau memang lantaran saudara sendiri mengetahui bahwa ada kejanggalan dalam transaksi di antara tergugat dan tergugat? Diminta oleh siapa? Minta oleh tergugat. Tergugat. Saudara saksi mengantarkan surat somasi. Nah, Saudara saksi mengantarkan somasi pertama apakah tergugat hadir? hadir. Pada saat pengantaran surat somasi kedua apakah tergugat juga hadir? Hadir. Untuk kuasa hukum tergugat, ada yang ditanyakan kepada saksi? Ada yang kemudian terus terang. Untuk saudara saksi, apakah betul yang saudara saksi, apakah betul pada tanggal 2 Juni 2023 itu saudara saksi mengantarkan surat somasi? Untuk saudara saksi, ini saya ingin bertanya, apakah saudara saksi mengetahui sertifikat jual beli itu atas nama tergugat atau yang lain? Apa mengetahui yang mulia? Untuk saudara saksi, tolong ke depan dan ambil identifikasi dan tolong Masa hukum
tergugat, saksi mana yang akan memberi keterangan terlebih dahulu? Yang mulia, yang akan diambil keterangan terlebih dahulu adalah saksi atas nama Sabri Ridwan. Mohon maaf. Untuk kedua saksi dimohon untuk berdiri. Untuk sempat, tolong bantu. Baik, saudara-saudari saksi, ikuti lafal yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan para saksi. Untuk saudara saksi, saksi mana yang terlebih dahulu? Atas nama Sabri Ridwan. Untuk Sabri Ridwan tetap di ruang persidangan, dan untuk saksi selanjutnya akan tunggu di ruang persidangan. Untuk saksi Sabri duduk kamu di depan. Kalau begitu bisa serahkan identitas saudara. Oh dia. Sabri Ridwan, umur 33 tahun, lahir di Luang, tanggal 16 Mei 1986, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, agama Islam, alamat Medan. Karena saksi Sabri yang memberikan keterangan di dalam mulut, kita akan mendengar saksi. Oke. Untuk kuasa hukum, sorry. Untuk kuasa hukum tergugat, silakan menanyakan saksi. Yang mulia, saudara saksi, apakah betul saudara adalah kerabat dari si saudara mengetahui bahwa tergugat dan tergugat pernah melakukan transaksi? Saudara saksi, bahwa pada awal 2023 tergugat mengalami kendala keuangan bersifat sementara, apakah saudara mengetahuinya? Saudara saksi, apakah saudara mengetahui tergugat memiliki kerabat yang bisa membantu melunasi tunggakan tergugat? Saudara saksi, apakah mengetahui bahwa tergugat dan tergugat melakukan transaksi jual beli rumah? Apakah saudara saksi hadir pada saat transaksi tersebut? Saudara saksi, katakan bahwa saudara saksi tadi mengatakan bahwa saudara saksi mengetahui bahwa tergugat pada saat awal tahun mengalami keuangan yang menurun. Sebelum apakah keuangan dari istri tergugat?
jumlah transfer dari tergugat untuk tergugat. Masa hukum penggugat. Apa ada pertanyaan kepada saksi? Ada yang Silakan. saudara saksi, saudara saksi merupakan kerabat dari hubungan kekerabatan tersebut seperti apa? Apakah saudara saksi tahu bahwa tergugat mengalami kendala keuangan pada awal tahun 2020? Apakah saudara saksi mengetahui bahwa saudara sedang tergugat melakukan transaksi jual beli rumah? Berarti saudara saksi juga tahu bahwa tergugat memiliki tunggakan sebesar 400 juta. Sudah cukup. Kemudian Untuk kepada saudara saksi, terima kasih atas keterangannya dan maju ke depan ambil identitasnya. Untuk kuasa hukum tergugat, silakan menghadirkan saksi berikutnya. Tergugat, tergugat, kuasa hukum tergugat. Sorry, kasih untuk identitas saudara yang ditaruh di depan. status kawan umur 39 tahun, lahir di Tayando, tanggal 16 Mei 1984, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pegawai negeri sipil, agama Islam, alamat Mongol. Untuk kuasa hukum tergugat, ada pertanyaan yang akan diberikan kepada saksi? Ada pertanyaan. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui saudara saksi, apakah saudara saksi memiliki hubungan kerja dengan tergugat? Iya benar. Saudara saksi, apakah betul bersama tergugat berupaya menghubungi dan mengajak tergugat? Saudara saksi, apakah betul saudara penggugat menolak komunikasi lebih lanjut dan langsung menempuh jalur persidangan? Yang mulia cukup. Saudara saksi mempunyai hubungan apa dengan tergugat?
Saudara saksi mengetahui bahwa pada saat ekspresi apa yang tergugat pada saat ini telepon tergugat untuk melanjutkan PPR atau mengkonfirmasikan mengenai gugatan yang dilakukan oleh tergugat. Baik, saudara saksi. Di sini saya mengatakan kepada saudara saksi sehat. Ya, baik. Pertanyaan, penyebab apa sampai tergugat saudara saksi kami sampai tergugat bisa dipecat dan dipecat? Apakah Pertanyaannya, penyebab apa sampai saudara tergugat dipecat dari pekerjaan saudara tergugat? Saudara tergugat Cukup ya, Mas. untuk kuasa penggugat? Ada pertanyaan saksi? Cukup ya, Mas. Untuk saudara saksi mari ke depan memberikan evidensi surat. Sidang selanjutnya akan diminta kesimpulan dari masing-masing pihak. Maka sidang ini akan kami mundurkan. Untuk kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, satu dua sekarang bisa. Bisa yang Bisa ya, sudah ya. tadi berapa satu Jadi sekarang kapan? yang sekarang pada hari Rabu tanggal 10 Baik. Sidang hari ini akan kami tunggu 1 minggu dari sekarang pada Rabu 23 Agustus 2023. Dan hari ini saya nyatakan diundur. Sidang perkara perdata nomor 0.05-PDT-G-2023-PN atas nama Dimas Natasha Terlebih sebagai penggugat melawan Magdalena Ragus sebagai tergugat. Sidang hari ini dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah menyambung kesimpulannya? sudah yang sudah Untuk kuasa hukum tergugat, apakah sudah menyiapkan kesimpulannya? Sudah ya, ya. Dalam kali persamaan menyatakan kesimpulannya.
kira-kira 1 miliar sekarang tambah berapa? Baik, karena sidang hari ini yang berdasarkan akan kami tindak pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Yang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 05 garing PDT titik G garing 2023 garing PN 2 atas nama Dima Natasha Teknologi sebagai penggugat melawan Masyarakat itu sebagai tergugat. Sidang hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka. Kuasa hukum tergugat, apakah tergugat hadir? Hadir yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah tergugat hadir? Hadir yang mulia. Untuk saudara tergugat dan penggugat, apakah siap hari ini? Siap ya? Karena hari ini ya, saudara akan dibacakan putusannya. Putusan nomor 05 garing PDT titik G garing 2023 garing PN Tuan. Sidang perkara perdata nomor 0105 garing PDT titik G garing 2023 garing PN Tuan atas nama Dima Natasha Teknologi sebagai penggugat melawan Masyarakat itu sebagai tergugat. Sidang hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kuasa hukum tergugat, apakah tergugat hadir? Hadir yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah tergugat hadir? Hadir yang mulia. Siap ya, karena hari ini saudara akan dibacakan putusan. Siap. Baik, persidangan dan putusan terbaik. Putusan nomor 05 garing PDT titik G garing 2023 garing PN Tuan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Dima Anastasia Teknologi umur 35 tahun, pekerjaan keras swasta, beralamat di Jalan Pemda, Desa Ojang, Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Magdalena Raharusun umur 39 tahun, pegawai negeri sipil, beralamat Dusun Lumat, Kota Tuan. Selanjutnya disebut sebagai berdasarkan surat kuasa tertanggal Tuan 1 Agustus 2023. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuan pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 05 garing PDT titik G garing 2023 garing PN Tuan telah mengajukan gugatan dengan pokok-pokok sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah sepakat melakukan jual beli rumah dengan nomor sertifikat 10.02
dengan luas tanah panjang 10 meter, lebar 10 meter, dengan luas 50 meter, atas nama pemilik rumah Dima Anastasia Tidrowowi. 2. Bahwa dari kesepakatan jual beli rumah antara penggugat dengan tergugat dengan harga 500 juta rupiah, tergugat telah membayar uang muka sebesar 100 juta rupiah dan pada 3 bulan kemudian akan dibayar 400 juta rupiah. 3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 kedua belah pihak menandatangani akta jual beli rumah di hadapan notaris dengan tergugat bisa membayar sisa pembayaran pada bulan Mei 2023 sesuai dengan isi akta yang mencantumkan denda keterlambatan. 4. Bahwa sampai pada tanggal 11 Mei 2023 tergugat tidak juga membayar sisa uang sesuai waktu yang disepakati, sedangkan penggugat telah mengingatkan secara lisan dan tertulis. 5. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2023 penggugat telah mengirim 2 kali surat somasi kepada tergugat untuk segera melunasi sisa pembayaran, namun tidak mendapat itikat baik dari tergugat. 6. Bahwa berbagai upaya telah penggugat lakukan untuk mengingatkan tentang potensi gugatan hukum terhadap tergugat. 7. Bahwa kesepakatan perjanjian jual beli rumah antara penggugat dengan tergugat sah dan terjadi prestasi atau ingkar janji, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Intelektual jadi Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa perjanjian jual beli rumah antara penggugat dan tergugat yang tertuang dalam akta jual beli nomor 001/2023 tanggal 10 Februari 2023 di hadapan notaris Abiyambo SH MKN adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan non-prestasi atau ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 400 juta rupiah sesuai perjanjian yang telah disepakati. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian material kepada penggugat sebesar 400 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial kepada penggugat sebesar 770 juta rupiah atas kerugian non material yang diderita penggugat akibat prestasi tersebut. 6. Menetapkan penyitaan jaminan atas rumah objek jual beli sebagaimana tercantum dalam sertifikat nomor 10.01.01.3.0093 seluas 50 meter sebagai jaminan atas pelaksanaan putusan perkara ini. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiary. Bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat tadi memohon putusan yang seadil-adilnya. 2. Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh tergugat. 5. Bahwa tergugat dalam jawaban tanggal 15 Agustus 2023 membantah gugatan dengan melalui kuasanya telah memberikan jawaban pokok sebagai berikut. 1. Bahwa dari yang disampaikan oleh
5 meter dengan luas 50 meter atas nama pemilik rumah Dinima Anastasia Tirolo. 2. Bahwa tugas tidak membantah pembayaran sisa sebesar 400 juta rupiah belum dilakukan tepat waktu, namun keterlambatan tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau niat tidak baik. 3. Bahwa tugas mengalami kendala keuangan bersifat sementara yang disebabkan oleh kondisi usaha terlibatkan terkena dampak situasi ekonomi nasional pada awal 2023.
menimbang bahwa permohonan penyitaan terhadap rumah objek sengketa sah untuk menjamin eksekusi putusan. Mengadili dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian jual beli rumah 001/2023 antara penggugat dan tergugat. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi menghukum tergugat membayar kerugian material sebesar 400 juta rupiah kepada penggugat. Menghukum tergugat membayar kerugian imaterial sebesar 70 juta rupiah kepada penggugat. Menetapkan penyitaan atas rumah objek sengketa sertifikat nomor 10.02.01.04.3.000093 sebagai jaminan pelunasan pelaksanaan putusan. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.050.000. Demikian putusan ini diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual. Ketua Majelis Wadik Silayat SH MH, Hakim Anggota Nabila Ahmad Penggertu SH, Hakim Anggota Nurul Azizah Komarud SH, Panitera Pengadil Cici Mutia Tarabun. Terhadap kuasa hukum tergugat, bagaimana putusan Majelis Hakim? Yang mulia, Untuk kuasa hukum penggugat, bagaimana putusan Majelis Hakim? Cukup yang mulia. Karena putusan Majelis Hakim dan kuasa hukum tergugat masih dipikir-pikir, maka dari itu sidang ini dianggap telah selesai dan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor 05/PDT-3/2023 Tual akan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Majelis